Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, pengembangan diri. Saya sedang berada di Pondok Modern Manahijus Sa'adat, Kabupaten Lebak, Banten. Selalu ada satu yang baru di sini itu, karena pondok selalu berkembang. Restorannya enak sekali nih ya. Kayaknya salah satu restoran yang kalau di pesantren itu restorannya luar biasa. Kayak kafe-kafe modern, resto-resto modern. Milenial ya. Kita akan ngobrol banyak ini ya tentang Pondok Modern Manahijus Sa'adat ini. Saya sudah didampingi nih, luar biasa. Terima kasih banyak oleh pimpinan Pondok Modern Manahijus Sa'adat, Dr. Kiai Al-Hadj Sulaiman Effendi. Gimana hal Pak Kiai? Sehat? Alhamdulillah tamam bikhair. Alhamdulillah tamam. Manahijus Sa'adat itu artinya apa Pak Kiai itu? Manahijus Sa'adat adalah jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju kemuliaan. Usluk bunayya manahijus Sa'adat wa takhallaqna bi asyrafil adat. Mahfuzat itu ya. Itulah referensi nama Manahijus Sa'adat. Kok terpikir namanya itu, Ustaz? Nama ini sebetulnya bukan pilihan saya, pilihan kami, pilihan pengurus pondok, tapi ini adalah sebuah pemberian dari Al-Mukarram, murabi guru kami yang mendidik kami selama 13 tahun, yaitu Kiai Al-Hadj Ahmad Rifai Arif, pimpinan Pondok Pesantren Darul Qalam, pimpinan Pondok Pesantren Latansa. Ketika saya menghadap beliau menyampaikan niat mendirikan pondok pesantren, dan saya menyampaikan permohonan agar beliau menjadi dewan pembina di pesantren ini. Kemudian kami pun menyodorkan nama pondok pesantren ini dengan sebuah nama yang telah kami persiapkan. Tapi mendengar nama yang kami siapkan itu, beliau nampaknya keberatan dan minta waktu beberapa hari. Kemudian saya dipanggil dan beliau sendiri menyerahkan nama Manahijus Sa'adat. Tidak usah pakai dar-dar, terlalu banyak nama dar-dar, dan insya Allah artinya juga tidak jauh berbeda. Kira-kira begitu. Antum alumni Gontor tahun berapa, Ustaz? Saya alumni Gontor tahun 84. Asli mana, konsul mana, Ustaz? Kami dulu di Gontor konsulnya Sumatera Utara. Menarik ini. Kemudian mengabdi di Banten di Darul Qalam. Itulah yang membuat kami lebih banyak tahu Banten. Kalau orang bertanya tentang Sumatera Utara, saya banyak tidak tahunya. Jadi lebih Banten daripada Sumatera Utaranya sekarang ya? Karena kami di Sumatera Utara itu hanya sampai SD. SD meninggalkan Sumatera Utara di Gontor. Kemudian pernah juga mondok, ketika liburan di Gontor itu mondok di Jombang. Di Pondok Pesantren Membaul Ma'arif Denanyar Jombang, ngaji kitab kuning, baca mendalami Al-Quran. Ya tahunya ya Pulau Jawa lebih banyak tahu dari Sumatera. Atau keinginan mendirikan pondok itu mulai kapan, Ustaz? Mulai di Gontor atau pas keluar dari Gontor? Sebetulnya ketika kita meninggalkan Gontor, hari terakhir kita di Gontor, tanggal 25 Ramadan, kita mendapatkan nasihat terakhir dari Pak Zar Zaim
mudir dalam acara khutbatul wada malam 25 Ramadan. Itu kita mendapatkan tausiah dari beliau tunggal. Sejak habis tarawih sampai waktu sahur kita Tanpa berhenti. tanpa berhenti. Di akhir pembicaraan beliau itu, setelah beliau bicara berjam-jam, sudah parau lah suaranya, dan beliau pun terlihat lelah. Ada kata-kata di akhir itu yang tidak bisa kami lupakan, dan itu salah satu motivasi bagi kami untuk mendirikan pondok pesantren. Kata-katanya begini, anak-anakku sekalian, sanggupkah kalian, maukah kalian saya anggap sebagai anak saya sendiri? Jawab. Kita jawab dengan suara yang gemeteran. Sanggup. Baik. Kalau kalian sanggup siap menjadi anak saya, maka kalian harus punya cita-cita mendirikan pondok seperti Gontor. Itu kata-kata yang membuat kami terbelalak, ngantuknya hilang. Mendirikan pondok seperti Gontor. Ini kata-kata sederhana, tapi beratnya luar biasa. Dan seakan-akan ini mustahil bagi kami, berasal dari kampung, dari dusun, membuat pesantren. Rasanya ini sesuatu yang mustahil. Akan tetapi besok harinya kami mendapatkan arahan, kemudian kami disetujui oleh beliau untuk menjadi tenaga pengabdian di Dalkol. Setelah 8 tahun mengabdi, barulah timbul ingatan akan nasihat yang sudah lama kami pendam. Sudah 8 tahun 8 tahun baru ada muncul. Muncul itu pun juga bukan dari hati, dari obrolan teman-teman. Karena di antara teman itu ada yang berkata begini, kenapa ente nggak mendirikan pesantren? Udah lama mengabdi. Kata-kata itu mengingatkan kami kepada omongan Pak Zan 8 tahun yang lalu. Kemudian ternyata kawan ini kata-katanya bukan sekedar ngomong. Beberapa hari kemudian dia bawa orang kaya, pejabat di Aceh, ingin menyerahkan lembaganya kepada kami. Akhirnya saya ikuti kehendak beliau, tapi dengan syarat Pak Kiai Gontor harus hidup dan restu. Kalau tidak restu, saya tidak mau. Akhirnya kami dengan pejabat itu datang ke Gontor menemui Pak Kiai Hasan. Apa yang terjadi? Al-Mukarram Pak Kiai Hasan tidak setuju. Kami dilarang. Tidak ada kata-kata nasihat, yang ada kata-katanya Gontor bukan pabrik karyawan. Titik. Kami disuruh pulang. Itu saja. Itu saja. Gontor bukan pabrik karyawan. Artinya tidak boleh anak Gontor diangkat menjadi pimpinan pondok. Itu artinya. Harus mendirikan sendiri. Akhirnya kami berpisah dengan orang itu dan tidak pernah bertemu lagi sampai hari ini. Karena artinya Gontor tidak menyetujui. Dan saya harus taat dengan Gontor, karena bagaimanapun
saya bisa begini karena Gontor yang mendidik kami. Itu kan kami terus mengabdi. Oh, ngabdi lagi, ke Ngabdi Gintung terus, lagi. mengabdi. Kami nggak berhenti, hanya minta restu ke Gontor. Oh, bentar dulu. Nggak direstui, Balik lagi mengabdi. ke Gontor, ke Darul Kolam lagi, mengabdi Darul Kolam. Kemudian beberapa bulan kemudian datanglah orang menyerahkan tanah wakaf. Ini cerita agak panjang dikit nih Ustaz. Ya. Ada orang kaya, pejabat tinggi, dia punya anak di Darul Kolam, ada 3 orang putranya dititipkan ke kami, termasuk dia datang ke Pak Kiai, meminta kami untuk menerima wakaf tanah 3,5 hektar dan langsung diminta kepada Pak Kiai, dan Pak Kiai Ahmad Rifai menyetujui. Itulah Pondok Darul Ihsan. Karena wakaf, Pak Kiai Rifai menyetujui. Akhirnya pondok itu kami dirikan. Saat itu kami masih bujangan pada tahun 93. Berdiri dan pondok itu maju. 2 tahun kami pimpin, murid mencapai 300 orang. Berprestasi, eksis kemana-mana, di Pemda pun sudah dikenal. Akhirnya setelah maju, pondok itu terjadi perubahan kepengurusan di yayasan. Kami pun dihilangkan nama kami di yayasan, tinggal sebagai pengelola. Akhirnya diintervensi oleh yayasan. Akhirnya Pak Kiai Sukri menginstruksikan kami untuk keluar daripada pondok itu. Dan kami datang ke Gontor, dan waktu itu Gontor IKPM-nya dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Mahmud, menyampaikan kepada kami, dan Kiai Sukri pun menyampaikan kepada kami pesan yang sama di tempat yang berbeda. Intinya, tinggalkan pondok itu, jangan pikirkan, dan kamu kembali ke dalam kolam. Dan saya kembali lagi ke dalam kolam. Oh, 2 tahun terus balik lagi ke Darul Kolam. Akhirnya setengah tahun di dalam kolam, datang lagi orang mewakafkan tanah kepada kami 1,5 hektar. Inilah Pondok Manahijus Sadat. Wakafnya wakaf mutlak, tidak ada bersyarat, dan pengurus wakafnya pun kami yang mengusung sendiri. Yang di sini sekarang. Ya, dan Pak Kiai Rifai kami minta menjadi pembinanya. Disitulah muncul nama Manahijus Sadat dari mulut Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Ali. Jadi mulai dari 1,5 hektar. 1,5 hektar. Antum langsung cocok dengan tanah ini. Saya sangat cocok dengan tanah ini, karena begitu mendapatkan iming-iming tanah wakaf, yang mencarinya kami sendiri yang mencarinya. Karena tanah ketika wakaf itu sebetulnya wakaf uang. Oh. Uang untuk dibelikan tanah. Uang untuk dibelikan tanah. Ya, tanah atas nama wakif yang nanti setelah dibeli diwakafkan kepada kami. Jadi kamilah yang mencari tanah ini, maka kami cari tanah yang cukup luas dengan uang 5 juta rupiah saat itu. Dari hasil wakaf. Iya, wakaf. Dan tanah yang 1,5 hektar ini kita adakan akte jual beli, nama-nama beliau. Setelah keluar nama beliau di pemilik tanah, tanah itu pun diwakafkan ke kami dalam ikrar wakaf. Gedung apa yang pertama dulu didirikan? Setelah Lainnya. wakaf jadi ikrar wakaf, artinya kita sudah punya aset Tanah. tanah. Kita bentuklah yayasan dengan modalnya tanah
5 hektar. Kemudian setengah hektar. setengah hektar. Setengah hektar. Ya? Setengah hektar, 5.000 meter. 5.000 meter. Kemudian kami waktu itu masih mengajar Darul Qalam. Yang terpikir di otak kami saat itu adalah kita akan bikin saung, bilik-bilik untuk mengaji anak-anak kampung. Karena kami lihat anak-anak kampung sini belum ada guru yang membimbing. Itu sebuah keinginan. Kita sudah menyiapkan kayu 25 batang pohon kelapa sudah kami beli untuk membuat saung-saung bilik-bilik untuk mengajar ngaji. Setelah kelapa itu dibeli, kami bertemu dikunjungi oleh sahabat kami namanya Haji Masrur Samhari. Beliau datang ke Banten dengan 5 kawan-kawan kami satu marhalah. Saya ajak dia berkunjung ke Lebak. Kami menunjukkan bahwa kita punya tanah wakaf untuk dijadikan pesantren. Kemudian Pak Haji Masrur singkat cerita, dia bersedia membangun gedung pertama, yaitu bangunan masjid. Itulah masjid yang sekarang ada, jadi masjid pusaka. Namanya Masjid Ar-Rahman. Itulah yang dibangun oleh Haji Masrur tahun 97 bulan Januari. Kita bangun selama 4 bulan. Masjid. Selesai masjid, kita buka pendaftaran. Oh, masjid selesai, buka pendaftaran santri baru. baru. Sambil kita membuat ruang kelas yang terbuat dari triplek. Kemudian datanglah murid 13 orang dan itulah santri pertama. Tahun pertama 13 orang. 13 orang. Alhamdulillah. Bangunan triplek itu uang sendiri atau bagaimana itu pertama kali itu? Ya tentunya uang sendiri kami nggak punya uang. Nah, Kami kan hanya Ustadz, sebagai ya? guru, Iya. ustadz biasa. Oke. Istri pun juga ustadz biasa dalam kolam. Tentunya antum tahu berapalah Ihsan, ya? ihsan kesejahteraan pondok, tentunya tidak ada yang ditabungkan. Rekening tidak ada duit. Allah memudahkan kami ketika membangun masjid, banyak hamba Allah yang bantu. Disinilah perannya IKPM Banten dan IKPM Jakarta. Mereka seakan-akan urunan membantu menyelesaikan masjid. Walaupun masjid ini sudah dibangun oleh Haji Masrur melalui lembaga Hayatul Ighosah Al-Islamiyah. Karena banyak bantuan, ada yang bantu genteng, ada yang bantu keramik, ada yang bantu semen, ada yang besi, ada yang bata, ada yang kusen. Alhamdulillah, bi'aunillah, selesai masjid, uangnya nyisa 10 juta. Uang 10 juta inilah yang kami bangunkan untuk asrama itu. Luar biasa. Luar biasa ya. 13 orang. Sistemnya apa waktu itu yang dibangun tuh? Ya kita Pelajaran. punya komitmen karena kita hanya tahunya gontor, ilmunya ilmu gontor, mengajar dalam kolam pun juga sistem gontor. Ya kita bikin pondok baru ini pun juga gontor. Santrinya 13 orang. Santri 13 orang itu kita terapkan gontor. 7 orang extension, 6 orang kelas nadi. Langsung 2 kelas. 13 orang santri, 2 kelas. Dan kita terapkan gontor. Muhadoroh, mufrodat, kelasnya berjalan sebagaimana gontor. Kita anggap, saya tanamkan kepada guru 6 orang guru. 6 6 orang.
Itu banyak dari adik-adik saya, adik istri, saya, istri dan adik-adik yang semuanya alumni Darul Qalam. Kemudian yang saya tanamkan kepada guru-guru itu adalah jangan ini anggap 13. 13 ini bisa menjadi 100. Maka kita terapkanlah kurikulum kita ini, aktivitas kita ini seperti pondok besar. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi, santri kita awasi, kita bangunkan, kita semua mengendalikan semua. Seperti pondok yang sudah besar. Itu sudah putra putri atau Putra putri. oh sudah putra putri? Hanya putra putrinya diseling oleh kamar saya aja. Ya. Hanya gedung satu, ujungnya putra, ujung sini putri, saya tengah-tengah. Disekat pakai triplek. Samping kamar saya dapur, samping sebelah lagi koperasi. Jadi semuanya kita terapkan. Koperasi sudah ada. Nah, cuman berbedanya ya pengurusnya nggak ada. Jadi koperasi pegang oleh ustadz, dapur pegang oleh istri saya. Istri saya itu pengurus dapur iya, yang masak iya, yang belanja iya. Semuanya kita semua. Yang teriak pagi hari, haza kita pun juga kita juga. Semua kita semuanya. Mulai dari sendiri. Tahun pertama 13 orang. Terus tahun kedua berapa orang? Tahun santri yang tahun pertama itu ya mereka santri bergaul dengan guru-guru. Kita waktu itu berpikir karena kita sudah pengalaman di Gintung, pernah pengalaman di Darul Ihsan, bayangan kita santri itu akan berkembang cepat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena pondok kita ini posisinya ada di kampung, jalan penghubung ke depan pun belum ada, jalan setapak, mobil susah masuk, akhirnya perkembangan murid itu lambat. Tahun kedua itu kita punya santri 38 orang. Tahun kedua. Ya. Tahun berikutnya 54. Kemudian 64. Untuk mencapai 100 itu lama. Kendalanya ya banyak orang datang ingin mendaftar tapi mundur lagi karena jalannya belum bisa masuk. mobil. Kalaupun bisa mobil, setelah 2 tahun mobil bisa masuk tapi jalannya masih becek. Tidak layak lah untuk dimasuki kendaraan roda 4. Sampai tahun 2004. 2004 itu ada loncatan karena mulai jalan ke Kampung Serdang ini diaspal oleh Bupati baru namanya Bupati JB, Bapak Jayabaya. Dialah saya anggap pemimpin yang sangat peduli dengan pondok pesantren. Dia kasih kita aspal dan mulai itulah 2004 itulah santri kita loncatannya agak besar dan datang dari Jakarta, Lampung dan daerah jauh. Jadi hampir 7 tahun penderitaan. 7 tahun ditempa ya. Iya. Baru kemudian sudah siap, melesat gitu ya. Sampai sekarang berapa, Ustaz? Ini santri kita sudah 700 orang putra putri, ustadznya 85 orang, kemudian karyawan sekitar 40 orang, dan semua mereka tinggal dalam pondok. Sistem KMI Gontor, Ustaz? KMI Gontor yang sekarang ini sudah kita arahkan kepada Satuan Pendidikan Muadalah. Muadalah ya. Insya Allah lancar. Amin. Karena kami termasuk sebagai koordinator FPA Banten, diamanati oleh Kiai Amal, Profesor guru kita, untuk mengadakan tsunami muadalah.
Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin. Ini kita udah bergerak sekarang. Saat itu ada tahfidnya itu apa itu? Ustaz? Baik, ini kita melihat perkembangan animo masyarakat 10 tahun belakangan. Ini banyak sekali orang tua anaknya ingin anaknya penghafal Quran. Jadi antusias wali murid kepada tahfidz sangat besar. Maka kita sekitar 10 tahun yang lalu memanggil guru-guru yang sudah hafal Quran dari pondok-pondok salaf untuk menerapkan program tahfidz di pondok ini. Kemudian 2 kali kami mendatangkan guru ke pondok ini dari Pemalang, Jawa Tengah. Itu nampaknya nggak bisa berjalan, tidak bisa sinkron dengan program KMI kita. Kemudian 2 tahun kemudian saya bertemu dengan guru yang guru tahfizul Quran, alumni Perinduan Al-Amin. Alhamdulillah. Beliau kami tarik ke sini untuk mengajarkan tahfidz. Kemudian beliau mengajak kawan-kawannya lagi, dan saya lihat gerakan beliau ini sinkron dengan kita. Kemudian anak-anak menghafal Qurannya jalan, bahkan ada yang 10 juz, 20 juz. Dengan gerakan ini saya tambah yakin bahwa kita harus membuat ma'had khusus. Kemudian anak tahfidz ini berkembang pertama-tama banyak sampai melebihi 200 orang. Karena yang ikut tahfidz kita seleksi. Kalau bacaannya nggak bagus, kita nggak boleh terima di tahfidz. Mencapai 200 orang anak-anak tahfidz itu. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya mengikrarkan di depan santri bahwa kita akan buka ma'had tahfidz. Kita mulai membangun lokasi tanah sebelah sana. Itu kita punya tanah sekitar 3 hektar. Itu kita akan buat kampus tahfidz. Kita bangun 2 tahun yang lalu, alhamdulillah tahun kemarin kita menyelesaikan bangunan 10 lokal 2 lantai dengan kamar mandinya. Kemudian setahun ini sudah kita pisahkan anak tahfidz. Baru putri yang sudah dipisahkan. Putranya belum ada asrama. Putra masih numpang di reguler di KMI-nya. Insya Allah akan bertahap kita membangun asrama tahfidz putra yang nanti akhirnya mungkin 4 tahun ke depan ini akan terpisah total. Jadi pondok khusus ya? Iya, nanti manajemennya semuanya terpisah, bahkan pengasuhnya pun akan terpisah. Tapi ini masih bertahap ya? Ini masih transisi. Baru bisa kita pisahkan asramanya yang kelas 1 dan kelasnya terpisah dengan kurikulum mereka sendiri. Oh, jadi yang program tahfidznya memang kurikulumnya sendiri? Nah, ada beberapa materi yang di KMI ya kita kurangi karena tidak ada darsul idhah. Dan mereka ada waktu mereka untuk tidur siang. Pada jam idhah tidur siang, istirahat siang, dan malam mereka jam 2 sudah qiyamul lail, tahajud dan menghafal Quran. Itu di antara perbedaan. Ya. Nah, salah satu kemandirian pesantren itu kan punya usaha-usaha, Ustaz. Ya. Di sini apa aja, Ustaz, yang dibangun? Alhamdulillah tahun 2000 kami mendapat amanah dari para kiai se-Provinsi Banten. Di Provinsi Banten ini ada 4.150 pesantren. Dan pesantren di Banten ini di bawah naungan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren yang sudah berdiri 20 tahun lebih. Tahun 2000 kami mendapat amanah menjadi ketua presidium sampai 2015.
2025 nanti. Ini mulai 2020. Tema besar kita adalah kemandirian ekonomi pesantren. Kemandirian ekonomi pesantren, karena sedianya pesantren itu adalah mandiri, Ya. bukan hanya kurikulumnya, tapi ekonominya. Ya. Ya, sebenarnya itulah idealnya pesantren. Maka kami menggerakkan agar pondok pesantren itu mandiri saja. Tentunya kami sebagai pimpinan mengawali, memberikan contoh. Maka di pondok kita ini sudah kita dirikan 14 unit usaha penuh yang sudah berjalan. Unit usaha yang paling menonjol saat ini adalah peternakan sapi. Peternakan sapi, penggemukan dan pengembangbiakan. Dua-duanya berjalan. Jadi ini kita sudah tahun ke-12 Penggemukan. ya, sudah 12 kali panen. 12 kali. Ya. Kita panennya lebaran haji. Mengeluarkan sapi kisaran 120 ekor Setiap tahun 120 ekor sapi itu. ya. Dengan bermacam-macam jenis. Macam ini. Ya. Oh, jadi tiap tahun kalau ada yang mau kurban bisa Kita pesan siap. sapinya ke sini. Bisa, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang mau korban itu bisa pesan ke sini sapinya ya. Dan Diantar ada kemana? istimewaannya. Sapinya tidak makan konsentrat yang terbuat dari kimia, Organik. organik, karena campuran pakan itu adalah ampas kurma. Kalah manusia ini. Jadi sebagian ada wartawan yang memuat di YouTube itu ada namanya sapi herbal. Bukan Sapi herbal. nanti yang muncul itu mana itu saja. Ini bukan dari kami, itu wartawan yang menulis. Hah? Karena dia mempelajari sapi ini nggak makan konsentrat, yang makan adalah makanan yang sangat bergizi, ampas kurma. Ampas kurma. Kita punya pelanggan termasuk makan sapi ampas kurma. Oh, ada yang masuk sini ya, Sir? Tersedia apanya ampas. Ampas kurmanya ada. Oh, jadi ampas kurma sehat dong sapinya, Sir. Makanya tentunya berbeda lah. Makan konsentrat dengan makan ampas kurma berbeda. Itu diantara bedanya adalah lemaknya akan lebih sedikit. Karena kimia itu akan mendorong banyaknya lemak, Gajinya. Ya. Apalagi, Sir, selain sapi? Selain sapi, yang sekarang yang terbaru ini adalah resto. Nah, ini dia. Ini resto, kita sebut nama Sarefa Resto. Sarefa Resto ya. Sarefa Resto ini, nama Sarefa sebetulnya diambil dari makna as-sada. Sada itu mulia, Sarefa itu tidak mulia. Syarif ya. Syarif, syaraf, Ya. syaraf, Syaraf. Sarefa Resto. Artinya kemuliaan itu hanya didapat manakala kita punya ilmu, kita sehat. Kita sehat kalau kita makan sesuatu yang sehat. Kalau sehatnya makannya yang tidak halal kan, ini kan berat juga. Ya, Jadi yang kita makan itu sangat menentukan kesehatan kita. Maka santri sebagai alim, orang yang bertakwa, dia dai, dia harus sehat. Dan dia harus mengkonsumsi sesuatu yang halal, halalan thayyiban. Karena santri menghafal Quran, jangan sampai kita ikhtiarkan, jangan ada dimakan oleh santri itu sesuatu yang subah. Kita tahu bahwa pengolahan ayam potong ini sangat meragukan, maka dengan mengkonsumsi Sarefa Resto ini kita punya mentor, punya musrif Kantor bisnis ya. bisnis ya,
Kami sudah tahu betul bagaimana mereka ini mengelola ayam dari beternak ayam sampai penyembelihan ayam sampai packing sampai memasak. Oh, jadi Sarifa Resto itu ada mentornya? Ada mentornya. Insya Allah ini betul-betul kita sudah menyaksikan, dan beberapa kiai di Banten sudah kita menyaksikan bagaimana mereka mengolahnya, dan kita hampir kepada tahap yakinlah bahwa ini ayam betul-betul sehat dan halal. Enak. Dan enak. Sesuatu yang halal itu pasti enak. Iya. Ini pesanan kita. Nah, saya teh tawar. Hampir terkeren. Ini Di mana apa itu? Ini jus sirsa. Jus sirsa. Teh susu. Teh susu. Wah, Masya Allah. ini tangannya. Ya, Sarifa Cafe, Sarifa Restoran, Sarifa Restoran Ini ayam bakar. ayam bakar. Orolade. Omeletnya ada mie-nya. Omelet santri. Kasir jidan. Saya nyobain ini ayam bakar ya. Ayamnya dibakar. Tapi beda, rasanya enak banget ya. Kalau biasanya resto-resto di pesantren nggak mikirin rasa ya. Tapi yang ini mah enak ya. Tapi karena restoran ini ada di mana bisa dan surat itu dirangkas gitu. Gimana rasanya? Rekomendasi. Ayamnya gimana ayamnya? Enak ya? Iya. Ya benar sebentar. Apalagi kulitnya. Nih. Kulitnya. Beda dari yang lain. Cuman di mana hijau saya mungkin ada ini. Saya penyuka kulit juga ya. Cuman ini kok beda rasanya ini. Dia itu gurih. Terus kemudian entah mengapa ya dagingnya, bumbu-bumbunya itu di sini nggak tahu gimana caranya. Tapi bumbunya ke dalam itu rasa ngeresep benar. Ya Allah, ini kita udah banyak banget pesennya. Kebanyakan kayak kulit itu, tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali enak sih. Ya, kemana hits dirangkas. Beliau Yes, Sulaiman. okay. Pokoknya asal ketemu beliau, insya Allah. Sarifa Resto. Tapi saya makan di banyak tempat ya. Tapi ini enak bener ya. Jadi rasanya itu nikmat deh ya. Nggak salah deh ini bikin resto dan dikelola secara profesional, itu menyenangkan. Oke. Kayaknya banyak banget pohon nih, Seth. Ini pohon apa ini, Seth? Ini pohon pulai atau di Sunda pohon lame. Oh, pohon lame. Lame di Sunda. Tapi di orang Sumatera atau dalam bahasa kamus Indonesia namanya pohon pulai. Pohon pulai Pulai. atau pulai ya. Pulai ya. Itu pohon apa ini, Seth? Ini kok banyak banget nih, kayaknya sedang dibudidayakan. Ini aslinya pohon hutan yang ada di Sumatera dan Pulau Jawa. Oh. Ini pohon hutan dulunya jadi pohon-pohon besar yang dibuat orang untuk perahu dan rumah, dinding rumah atau lantai rumah. Oh, kayunya Ini kayu Keras besar, dong. keras. iya. Tapi sekarang ini di hotel-hotel yang berbintang di Jakarta, di Pulau Jawa sampai Madura, ini dihiasi oleh pohon-pohon pulai. Di halaman-halamannya. Di halaman, di belakang, di samping. Oh. Sejuk sekali. Ini banyak saya temukan di beberapa hotel di Jakarta. Ini sedang dibudidayakan di sini Ya, ceritanya. ini dibudidayakan
Saya lihat di kebun-kebun kita ini banyak tumbuh pulai, itu saya cabut dan dipindahkan di polybag begini. Ada yang besar juga, ada yang besar. Ini berarti yang ada di sekitar Di sekitar kebun, pesantren sini aja. sekitar kebun diambil terus ditaruh di dengan polybag. akarnya dipindahkan polybag dan dia hidup. Ini nggak bertunas, seperti ini bertunas. Oh iya. Oh ini udah lumayan besar ya? Besar. Oh ini terus bertunas terus ini. Ya, nanti dia bagus. Ini bisa dibentuk, ini dia lembut, bisa sesuka Kayak kita. bonsai ya? Di bonsai bisa. Tergantung nanti kita maunya seperti apa. Yang sudah besar seperti ini diambil di hutan. Dengan Kemudian ininya diambil. ini Dengan apa? Tunggulnya, akarnya itu? akarnya diangkat. Apa keunggulan dari pulai ini tuh? Ada 3 keunggulan pulai. Yang pertama, dia rindang, sejuk, dan daunnya melebar kiri dan kanan, dan sangat indah. Daunnya ini indah dilihat. Iya. Ada kayak berminyak begitu. Nah, ini indah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akarnya tidak merusak ke bangunan sekitar. Tidak menyamping berarti? Tidak menyamping. Dia akarnya ke dalam. Betul. Sehingga pondasi yang ada di sampingnya atau konblok itu dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini daunnya yang kering, yang jatuh itu relatif sedikit. Sehingga kalau kita tanam seperti di halaman seperti ini, nah ini tanam di halaman seperti ini yang rontoknya hampir 1 atau 2 lembar satu hari. Nah, ini yang besarnya. Ini yang besar juga dipindahkan Iya, ya? kita pindahkan. Ini dari kebun, ini namanya pulai putih. Ini ada 2 macam, pulai putih, pulai hitam, itu yang hitam, ini Ya. yang putihnya. Ini yang punya nilai sangat tinggi, Mahal ya? mahal ini. Konon sampai ratusan juta ya? Ada yang ratusan juta, Ratusan juta? bahkan ada yang miliaran. Pohon segini miliaran. Masya Allah. Tentunya yang udah besar. Ya udah jadi lah ya. Jadi. Udah besar ya. Unik dia, udah tumbuh dia, kemudian diangkat, nah itu nilainya bisa dipindahkan, itu nilainya tinggi sekali. Ini pohon yang dicari orang banyak, lagi viral, sehingga sekarang ini pohon ini punya julukan pohon termahal. Oh iya. Pohon Miliaran termahal. gimana nggak termahal nih. Dulu kan. Karena dia menarik, sekarang ini kita coba menanam pohon pulai ini di pondok ini. Pondok kita seluas 15 hektar ini kita tanam pulai di mana-mana. Di samping kita menanam pohon-pohon yang berbuah yang dimakan santri, kita juga rindangkan, sejukkan, hijaukan kampus kita dengan pohon pulai. Ke depan antum cita-cita besar antum ini ya. Manahij itu seperti apa sih? Ya, kita ini sebetulnya dai mengajak kepada kebaikan. Ad-da'i ilallah melalui pendidikan. Mengajak ini kan tidak bisa dengan kata-kata. Mengajak tidak bisa dengan materi pelajaran. Mengajak tidak cukup dengan doktrin. Mengajak ini harus dengan contoh. Kita sebagai pemimpin pondok, sebagai ustaz, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang sukses, mengajak manusia sebagai khalifah fil ardi, kan tidak cukup dengan materi pelajaran. Kita harus menjadi contoh dalam segala hal, dalam kehidupan di masyarakat. Kita wajib menjadi figur. Bahkan dalam kehidupan ekonomi pun kita harus menjadi figur.
Jangan sampai kita mengajak orang berzakat, kita nggak pernah berzakat karena kita nggak punya harta gitu. Iya, iya, iya. Kita ini harus jadi setrum, magnetnya sekuat. Jadi kalau kata Mahfudzat itu utluk fil hayati al ilma wal mala tahzir ri'asata 'ala nas. Jadi kalau kita ingin menguasai manusia ini gak cukup dengan ilmu. Kita bisa memberi mereka dengan harta. Jadi masyarakat kita ini kita kuasai dengan ilmu iya, tapi dengan harta juga iya. Yang ketiga ya dengan budi pekerti kita. Iya, iya, iya. Walaupun dua ini sudah cukup sebetulnya. Budi pekerti ya. Kita jadi contoh dalam hal keilmuan, dalam dunia harta, kemudian dalam budi pekerti. Ya, kaya ilmu, kaya budi pekerti, dan kaya harta. Baru kita ini menjadi manusia yang bisa akan dicontoh orang. Nah, inilah yang harus kita bangun. Jangan kita ini hanya memberikan ilmu, tidak memberikan contoh. Sistem pendidikan kita ini punya mengarah ke situ. Inilah kira-kira cita-cita profil alumni Iya. Manhajus Sadat ya, berharap di masyarakat. Ustaz, kalau ada santri, alumni pesantren ingin mendirikan pesantren, apa yang mesti mereka siapkan itu? Yang utama mental. Menjadi apa ya? Pendidik itu menjadi perintis apalagi pesantren, saya kira mental semua. Mental modal utama. Karena mendirikan pesantren tidak cukup dengan harta. Dan tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan. Tidak cukup. Tapi apa? Azam, niat, komitmen harus ada. Karena mendirikan pesantren itu tantangannya besar. Tantangan keluarga, tantangan masyarakat, tantangan intern guru, tantangan santri. Oh, itu luar biasa. Tantangan ekonomi itu berat sekali. Tapi kalau kita punya kunci komitmen kuat, semuanya terjawab dengan tuntas. Kalau tidak, kita akan terkapar tengah jalan. Kira-kira itu. Itulah yang selalu ditanamkan santri. Kepada santri yang akan mendirikan pondok pesantren, itulah yang kita lakukan. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa santri, alumni santri atau alumni ustadz yang bikin pesantren, ya kita bimbing, kita asuh, dan sudah mulai ada yang tumbuh. Jadi mental. Itu yang Ya. utama. Kalau materi segala macam Akan ikut. tantangan akan ikut ya. Bisa kita atasi lah ya selama mental kita kuat. Saat jazakumullah Ustaz. Khairan katsiran. Mudah-mudahan ini pondok maju. Amin. Antum juga selalu sehat. Amin, amin, amin. Ya, berkah selalu. Amin. Mudah-mudahan semakin bermanfaat buat umat. Terima kasih banyak. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan keluarga besar Manhajus Sadat, Pak Kiai, keluarga besar, guru-guru di sini, santri semuanya sehat, semuanya berkah. Insya Allah itu akan semakin bermanfaat buat umat. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat ziarah. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.